Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube Bambang Kekarting Harto. Kali ini akan saya sajikan sebuah video ringan tentang keseharian kehidupan individu yang bermasyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial atau yang biasa disebut John Politiken. Artinya antara satu dengan yang lain saling keterkaitan, sehingga apapun yang kita kerjakan pasti ada hubungannya dengan orang lain. Jadi tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada orang lain yang bisa terkait dengan aktivitas kita. Kali ini akan saya bahas tentang salah satu sisi dari lunturnya kepedulian sosial, baik secara individu di lingkup paling kecil, yaitu di rumah. Rumah itu bukan rumah pribadi, misalnya kos-kosan atau kontrakan atau rumah bedeng yang huniannya itu kata orang Jawa itu umpul-umpulan. Jadi satu sama lain itu hanya dibatasi tembok kecil yang mungkin saja kalau kita bicara di sebelahnya terdengar. Nah, kita juga tidak bisa memvonis bahwa atau menghakimi kalau seseorang itu karakter atau kekuatan suaranya sama dengan kita. Oleh karena itu kita bahas satu-satu tentang kepedulian sosial dari lingkup yang terkecil adalah di rumah masing-masing. Ini rumah kontrakan, kalau rumah pribadi mungkin akan lebih leluasa lagi karena jarak antara satu rumah dengan rumah lain agak berbeda, sehingga ada kedap suara yang semakin tinggi dan semakin tidak terdengar di jarak tertentu. Tapi kalau di rumah bedeng atau rumah kontrakan atau kos-kosan pasti sangat berpengaruh. Nah, sekarang akan saya kupas satu persatu agar bagaimana caranya sehingga bisa mendapatkan sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, atau paling tidak kita bisa mencari solusi untuk kenyamanan kehidupan selanjutnya. Yang pertama, kita lihat saja satu pertanyaan: bagaimana sebaiknya bersikap apabila mengobrol di kamar kos yang syarat penghuninya? Ini sangat keterkaitannya dengan pengertian masing-masing individu tentang kuat atau volumenya suara. Kalau dalam istilah ilmiah itu disebut desibel. Desibel itu adalah kekuatan suara seseorang yang bisa diukur dengan satu alat yang namanya itu dBA. Nah, dBA ini singkatan dari desibel. Ya, jadi yang dimaksud dengan desibel itu apa? Mungkin belum juga banyak familiar di antara mereka yang belum mengetahuinya. Kalau saya buka dari beberapa literatur, disebutkan di sini desibel adalah merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur kerasnya suara atau tingkat kebisingannya. Semakin bising suatu suara yang terdengar, maka semakin besar angka yang ditunjukkan dalam satuan tersebut. Jadi satuan desibel itu sampai dengan kekuatannya 10 sampai dengan 100. Nah, itu kalau kita tidak punya alat, contohnya seperti ini saja. Bahwa suara yang terendah yang kita bikin itu katakanlah dinilai 10. 10 itu paling tidak jarak kedengarannya itu 3 meter. Kalau 3 meter masih terdengar, berarti dalam satu ruangan itu cukup kita menggunakan kekuatan suara dengan nilai 10 desibel itu. Maka kalau sudah cukup ya jangan ditambahkan lagi. Sebab kalau ditambahkan lagi suara itu akan lebih luas lagi jangkauan volume atau bidang-bidang dari keberadaan kita. Misalnya kita berada di kamar yang 3x3, itu kekuatannya cukup 10, atau memang kalau perlu penegasan ditambah 20. Artinya kalau lebih dari 20 pasti suara kita menembus batas yang ada di luar atau lebih luas lagi daripada 3 meter kali 3 meter. Itulah kekuatan suara. Ini keterkaitannya dengan keberadaan orang lain yang ada di lingkungan hidup dan kehidupan kita. Karena satu dengan yang lain itu berbeda menikmati kebisingan. Yang satu mungkin bisa lebih
bertoleransi dengan suara keras menggelegar atau bising yang membahana, tapi yang di satu pihak tidak bisa karena dia biasa dengan suara yang nyaman-nyaman saja, yang bisa disesuaikan, atau dia mengetahui tentang desibel. Oleh karena itu saya menganjurkan dalam hal ini ya untuk mengetahui itu masing-masing membiasakan. Karena kalau tidak dibiasakan tidak akan bisa terjadi pembicaraan atau mengeluarkan volume suara yang disesuaikan dengan ruangan atau bidang yang akan kita tempati untuk membicarakan masalah itu. Umumnya kamar itu paling luas ya 5x5 yang umum. Ada juga yang tidak umum lebih dari itu, tapi umumnya itu antara 3x3 sampai dengan 5x5. Itu cukup kekuatan desibelnya 20. Nah, untuk membuktikan kita ngomong, kita tes 1 meter masih terdengar, 2 meter masih terdengar, 3 meter masih terdengar. Itu batas maksimal. Kalau lebih dari 3 meter nanti suaranya mengecil, berarti volumenya ditambahkan. Begitu ya. Jadi kita tidak bisa memvonis bahwa suara saya segini sudah kecil, ya tidak. Atau suara saya segini terlalu bising, tidak. Itu harus disesuaikan dengan keadaan ruangan di mana kita sedang berbicara. Kalau toh ada yang merasa bahwa loh saya ngomong di ruangannya sendiri kok situ yang ribut. Saya mensitir dari ceramahnya almarhum Ustadz sejuta umat Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau pernah ceramah mengenai seseorang yang tinggal di rumah bedeng yang nyetel radio kenceng-kenceng. Nah, tetangganya kan mesti tersinggung atau terganggu sehingga mereka menegur. Jawaban yang punya radio, loh ini radio gua sendiri, gua setel sendiri di kamar sendiri, kenapa lu yang ribut? Lalu jawab yang di sebelahnya, tetangga-tetangga sebelahnya bilang, iya bung, itu radiomu, telingamu sendiri. Oke lah kalau begitu tolong disetel, kasih tahu sama suaranya. Tolong jangan ganggu orang di sekitar sini, biar kamu sendiri yang menikmati. Jangan masuk ke kamar saya. Kamar saya itu kan kamar saya, hak saya. Saya mau tidak mendengarkan apa-apa atau mendengarkan sesuatu itu hak saya. Jadi tidak bisa, masing-masing itu harus bertoleransi bahwa hal ini memang perlu dikaji lebih dalam. Jadi intinya kita harus bisa menyesuaikan pada kelaziman yang terjadi di sekitar itu. Misalnya kita menggunakan pedoman, katakanlah sesudah jam 10 malam, volume suaranya kita dikecilkan karena kita ngobrol di kamar, masa harus keras-keras. Oke lah, seperti itu solusi yang paling mudah dan bisa diterjemahkan oleh semua kalangan. Kemudian ada lagi pertanyaan yang sering saya jumpai dalam penelitian kecil di antara masyarakat. Itu pertanyaan seperti ini, apa sih makna dari toleransi sesama penghuni rumah atau kamar kos-kosan? Wah, ini kalau dijabarkan tidak selesai satu hari satu malam. Tapi toleransi intinya adalah kelaziman. Yang lazim, yang biasa dipergunakan oleh masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat, baik yang tersirat maupun yang tidak tersirat, ya. Artinya yang tersirat maupun yang tersurat. Artinya kalau yang tersirat itu yang segala sesuatu yang bersifat sosial, ya. Kalau yang tersurat itu hukum, sudah hukum. Jadi bagaimana kita mensikapinya supaya kita mengetahui lebih lanjut, ya kita harus pertama sering-sering bergaul di berbagai tingkatan strata kehidupan manusia. Karena satu lingkungan tertentu dengan lingkungan lain beda. Ada keterkaitannya dengan strata kehidupan masing-masing individu di dalam. Jadi paling tidak daya nalar kita itu dibutuhkan untuk bisa bertoleransi dengan sesama yang ada di sekitarnya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sebaiknya bila melewati sekumpulan orang di jalan kecil atau gang saat naik sepeda motor? Nah, ini lagi tersirat. Kalau yang tersurat mungkin tidak ada yang menuliskan dengan pasti bahwa itu sebuah peraturan. Ada beberapa kelompok
masyarakat yang sudah turun-temurun terjadi itu kalau apalagi naik yang di atasnya sepeda motor ya. Ini naik sepeda aja turun sampai melewati sekumpulan orang-orang yang sedang duduk-duduk di pinggir gang itu. Coba tengok di daerah Jawa Tengah, khususnya Jogja dan Solo. Itu ketika kita naik sepeda ontel, itu melihat di kanan kiri ada orang-orang duduk, turun. Kalau bahasa Jawanya nyun sewu, derek langkung, turun dulu. Nanti kalau sudah melewati baru naik lagi. Atau kalau sepeda motor mungkin ya diperpelan gitu ya, nggak usah turun, diperpelan aja jalannya gitu. Jadi bagaimana kita menyesuaikan dengan lingkungan setempat supaya semuanya nyaman. Jadi tidak saling arogansi dikeluarkan ataupun gengsi didahulukan. Jadi keadaan nanti bertambah nyaman. Kemudian biasanya pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah apa sih yang dimaksud dengan sopan santun di jalan raya? Nah, ini keterkaitannya dengan mental dan pengetahuan kita tentang rambu-rambu lalu lintas. Itu pasti mental, yaitu tadi sebagai makhluk sosial kita belajar adab, belajar sesuatu yang memang ada tradisi di kampung ataupun di lingkungan dia berada sejak kecil, itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan keadaan itu, sehingga daya nalarnya pun mengikuti masyarakat sekitarnya. Intinya kalau lalu lintas di jalan raya itu pertama sudah diatur oleh rambu-rambu lalu lintas dan beberapa ketentuan yang sudah diterapkan. Di situ ada rambu-rambu lalu lintas, kemudian ada marka, kemudian ada petunjuk jalan dan sebagainya. Kalau itu bisa diketahui, paling tidak kita sudah mempunyai bekal untuk sedikit bersopan santun di jalan raya. Tetapi lebih dari itu ya sudah barang tentu kita mesti menyesuaikan, sehingga tidak boleh misalnya ada marka yang jalannya garisnya lurus. Sudah tahu itu merupakan peringatan kalau kita tidak boleh menyalip atau mendahului. Ya jangan, di samping membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain. Kemudian ketika mau belok ya sudah kasih tahu, karena memang di kendaraan terutama sepeda motor, mobil dan sebagainya itu disediakan. Kalau mau belok, rating atau lampu sen dinyalakan paling tidak 10 meter sebelumnya, sehingga pengendara atau pengemudi yang lain di sekitarnya tahu, oh kendaraan di depan saya mau belok, sehingga saya akan menghindar. Kalau sudah pasti lampu menyala ke kiri, ya kita pasti akan menghindar ke kanan. Itu sudah otomatis, sehingga kalau kita lupa, nah di situ bahaya mengancam. Sehingga dibutuhkan memang sopan santun berlalu lintas di jalan raya. Salah satu diantaranya untuk menghindari insiden ya seperti itu. Kita harus disiplin untuk menggunakan semua fasilitas yang disediakan oleh pabrik. Kita hanya tinggal melaksanakan saja, tidak usah memikirkan, itu semua sudah tersedia fasilitasnya, sehingga kita tidak perlu ngarang harus seperti ini, harus tidak. Kalau mau belok kiri, tombolnya aja dipencet ke kiri, nanti lampu sen atau lampu rating akan menyala ke kiri, demikian juga ke kanan. Lampu rating itu sendiri kita harus diketahui bahwa tidak hanya untuk belok. Kalau menurut literatur yang saya baca, lampu sen atau rating itu ada 3 kegunaan dan manfaatnya. Yang pertama, memberitahukan kepada kendaraan lain kalau saya mau belok kiri atau ke kanan. Yang kedua, memberitahukan kepada kendaraan lain kalau saya mau di kanan terus atau di kiri terus, sehingga orang lain tahu kalau memang tahu peraturan ini. Yang ketiga, memberitahukan kepada kendaraan lain, silahkan saya disalip karena saya mau pelan-pelan saja di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jadi ya sopan santun di jalan raya keterkaitannya dengan penguasaan peraturan lalu lintas. Dimanapun kita berada pasti ada petunjuknya. Ya, begitu kira-kira dari pertanyaan tentang sopan santun berlalu lintas di jalan raya. Kemudian bagaimana dan apa sih sebenarnya
empati itu, empati itu adalah bagaimana menerapkan keadaan orang lain di hati dan pikiran kita, sehingga satu pertanyaan akan timbul, bagaimana kalau saya yang mengalami seperti itu, sehingga kita akan bersikap peduli. Kita akan bersikap peduli terhadap orang yang katakanlah kena musibah ataupun mengalami hal-hal lain yang memang memerlukan bantuan. Nah, jadi yang dimaksud dengan empati itu luas sekali, tapi intinya bagaimana caranya kita mengerti tentang keadaan orang lain sehingga kita bisa bersikap lebih bijaksana, supaya orang lain juga mendapatkan kenyamanan dari sikap kita, atau paling tidak menambah semangat ketika dia sedang jatuh, atau memberikan solusi ketika dia memang memerlukan jalan keluarnya, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Demikian rasanya kalau dijabarkan tentang kepedulian sosial akan semakin luas dan beraneka macam kasusnya, karena masing-masing itu ada keterkaitannya dengan adat istiadat sesuai dengan banyaknya suku yang ada di NKRI, sehingga kita perlu memahami paling tidak ya adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Tapi kalau bersifat nasional seperti misalnya sopan santun di jalan raya, itu nasional sifatnya, dan itu sama antara di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua, dimanapun kita berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, peraturannya sama, sehingga pengetahuan kita tentang aturan dan peraturan lalu lintas harus diketahui, termasuk rambu-rambunya sekalian. Demikian, mudah-mudahan bisa membawa manfaat dari urun rembuk ringan video saya kali ini, yang saya ambil katakanlah judulnya lunturnya kepedulian sosial yang ada di masyarakat kita. Nah, mudah-mudahan dengan sumbangan video ringan ini akan sedikit ya bisa memperbaiki paling tidak di lingkungan tertentu, sehingga semuanya dapat menikmati kenyamanan dengan saling tepos liro, pengertian, dan hubungan sosial kekeluargaan yang semakin hangat. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan dari sana sini, saya mohon maaf atas kekurangan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.